أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. La tu'addu wa la tuhsa, yang tidak kita bisa menghitungnya ataupun menakarnya. Di antara nikmat itu adalah nikmat talabul ilmi. Diberinya kesadaran oleh Allah untuk kita senang dengan majlis ilmu. Dan itu tanda kebaikan bagi seorang hamba. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba yang baik, maka Allah akan fakihkan dia dengan urusan agama. Tandanya adalah dia senang mendengar, dia memahami dengan baik dan mudah dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima dan untuk mengamalkan al-Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diinginkan baik untuk kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini semua kaum muslimin adalah upaya kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Kehidupan setelah kematian kita. Di mana setelah kita mati di dunia, kemudian kita akan dibangkitkan kelak nanti di yaumul qiyamah. Di hari itu kita akan mendapatkan balasan. Kita mengimani adanya yaumul qiyamah, adanya yaumul jaza, yaumul bats, yaumul akhir. Kita meyakini itu. Maka bersiap-siaplah, karena di hari itu hisabun bila amal. Di hari itu hanya ada hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Beda dengan sekarang, al-yawm amalun bila hisabin. Masa hidup di dunia, masa beramal, belum ada hisab. Tetapi besok setelah kematian kita dan di yaumul qiyamah, di sana adanya hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Siapa yang tidak meyakini adanya yaumul qiyamah, maka dia kafir, karena mengingkari rukun iman. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah olehmu Rasul, jawab mereka itu, bala, bahkan wa rabbi, demi Rabbku,
sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan dan sungguh-sungguh kalian akan diberitahukan dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Hari itu disebut dengan Yaumul Qiyamah dikarenakan manusia berdiri yaqum min kuburihim, bangkit dari kubur mereka dengan kalimat qama yaqum yaumul qiyamah. Qiyamun yandurun, mereka dibangkitkan dalam keadaan qiyam, berdiri, yandurun, dan bisa melihat. Disebutlah hari itu dengan yaumul qiyamah. Disebut hari itu dengan yaumul ba'ts, yaumul pembangkitan. Al-ba'tsu artinya adalah pembangkitan. Karena memang di hari itu manusia tub'atsun, dibangkitkan. Hari itu disebut yaumul akhir karena memang itu hari terakhir. Karena setelah itu hancurlah bumi ini dan segala apa yang Allah kehendaki untuk hancur. Yaumul akhir, yaumul jaza, hari itu disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dikarenakan memang hari itu dalam rangka litujza kullu nafsin bima kasabat, semua akan mendapatkan balasan, adanya jaza sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Jazaan wifaqan, balasan yang setimpal dengan perbuatan. Karena itu disebut yaumul jaza. Itu nama-nama lain. Ada penyebutan al-haqah, hari di mana terjadi kebinasan dan kehancuran yang sangat besar. Tamatul kubra, ini nama-nama lain. Maka hadirin kaum muslimin, kita meyakini itu semuanya akan terjadi. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapi hari itu. Sebelum kita masuk ke yaumul akhir dengan pengertian telah ditiupkan sangkakala yang kedua dan manusia bangkit dari kuburnya, ada satu alam yang akan kita lalui yang disebut dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Min waraihim, bahasa kitanya, dan di belakang mereka, di belakang setelah hidup di dunia, di hadapan kita setelah mati di dunia, ada alam namanya barzakhun. Mereka atau kita semuanya akan berada di barzakh. Sampai kapan? Ila yaum yub'atsun, sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah terhadap Aqidah Al-Wasithiyah, yaumul akhir atau yaumul qiyamah yang kita sebut dengan akhirat, itu dimulai kapan itu? Apakah dimulai yaumul akhir adalah ketika terbitnya matahari dari arah barat? Ataukah pada setiap kematian manusia? Belum menjelaskan bahwa alam kubur atau disebut dengan kalimat lain barzakhun itu sudah masuk pada yaumul akhir. Akhir dari setiap kehidupan insan di dunia. Karena yang namanya kiamat itu ada dua. Kiamat kubra dan kiamat sughra. Kiamat kubra adalah matinya semua manusia, ditandai dengan tu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Adapun kiamat sughra, kiamat kecil, maka itu adalah al-maut, kematian yang menjemput setiap individu. Dengan datanya kematian, maka berakhir waktu untuk beramal. Dari sinilah pengambilan istidlal bahwa itu sudah masuk yaumul akhir, akhirat. Walaupun belum ditiupkan sangkakala
Yang pertama dan yang kedua, belum terbit matahari dari arah barat. Tetapi bagi orang tersebut yang sudah mati, selesai sudah kesempatan baginya. Itulah yang disebut dengan barzakhun. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita bawakan kalam ulama berada dalam beberapa kitab, kemudian al-adillah yang menunjukkan adanya barzakhun, di situ terdapat nikmat dan di situ terdapat adab. Setiap kita hendaknya bersiap-siap karena kematian itu bisa menjemput setiap saat. Tidak pandang bulu posisi apapun kita. Siap atau tidak siap mati kalau sudah masanya. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak maju mati itu walaupun sejenak dan tidak mundur walaupun itu sejenak. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan. Apabila telah datang ajal mereka masing-masing, tidak maju dan tidak mundur. Wala ya'khirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak akan Allah undurkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya dalam posisi apapun dia, siap atau tidak siap, sedang beramal saleh atau sedang bermaksiat, tobat atau tidak sedang tobat, tidak permisi. Waktu itu telah datang al-ajal, maka dicabutlah nyawa seseorang itu. Ini menunjukkan bahwa persiapan menjemput kematian hendaknya setiap saat, karena kematian itu bersifat mujhizan. Sebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, beberapa ulama menyebutkan makna hadis ini secara maknanya adalah sahih, walaupun fi sanad ada maqal padanya, ada pembahasan tentangnya. Nabi menyebutkan dalam lafaz riwayat itu mautan mujhizan. Kematian itu bersifat sudah siap, mujhiz, jahiz. Kapan saja itu mati, Allah tentukan ajalnya, langsung mati. Lagi tidur mati. Lagi aktivitas tiba-tiba mati. Lagi olahraga yang katanya cari keringat untuk sehat, pas lagi keringatan malah mati. Ada tidak? Ya, ini sehat. Pas lagi ketawa ketiwi, sehatnya mati. Ajal sudah. Yang sakit-sakitan urip bae, orang mati-mati. Ajal. Tidak maju dan tidak mundur. Itulah ajal yang harus kita hadapi. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Kami akan bacakan keterangan para ulama kita. Salah satu kitab yang membahas tentang ini adalah kitab Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya Imam Ibn Al-Izzi. Bisa dilihat dalam kitab itu kata-kata yang akan saya bacakan. Wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan. Telah tersebut dalam riwayat-riwayat yang tingkatannya sampai tingkatan mutawatir. Sanadnya banyak, rawinya banyak, yang tidak mungkin itu adalah kedustaan. Pasti benar itu. Mutawatir. Yang berkaitan tentang penyebutan adanya adab kubur dan adanya nikmat kubur. Itu di masa mana? Yaumul barzakh. Di hari di mana setelah sepeninggal dia dimasukkan ke alam kubur sampai nanti dibangkitkan di yaumul akhir. Mutawatir hadisnya. Nanti akan disebutkan. Insyaallah. Wa su'alul malakain, dan juga telah sabit dalil yang menunjukkan pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat Munkar wa Nakir kepada kita di alam kubur kita.
Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Setiap kita akan ditanya. Kecuali para rasul dan para nabi tidak akan ditanya tentang tiga pertanyaan tersebut, atau disebut dengan fitnatul kubur. Dikecualikan mereka. Disebutkan hal ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab Lum'atul I'tiqad. Beberapa pihak yang tidak akan terkena fitnatul kubur, ar-rusul wal anbiya, mereka pihak yang menjadi objek untuk dipertanyakan. Kemudian orang yang mati syahid fi sabilillah, Nabi menyebutkan kafa bibarikis suyuf fitnatan, cukup bagi mereka ini tebasan-tebasan pedang yang menimpa leher-leher mereka, menimpa kepala-kepala mereka ketika jihad fi sabilillah, itu sebagai fitnah, ujian yang membuktikan kebenaran imannya mereka. Tatkala tentunya itu adalah jihad yang syar'i. Kemudian di antaranya disebut oleh para ulama adalah al-aulad allati matu wa hum sighar. Anak-anak kecil kaum muslimin yang mati dalam keadaan belum baligh. Mati dalam keadaan belum baligh. Mereka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sebagai da'amisul jannah. Insyaallah nanti akan, seandainya ada waktu, itu disebutkan dalam hadis yang panjang. Ini pelajaran, bukan pelajaran ya, dars talim kita ini sampai Isya. Sampai Isya? Sampai Isya. Kuatkan tenaga, duduk rapi, sandarkan punggung. Wah, kalau seandainya antum capek, sandaran enggak apa-apalah. Bagi yang tua, sehingga yang sandaran itu tua Pak berarti. Hadirin kaum muslimin, sampai Isya kita dars insyaallah, karena ini materinya agak panjang. Mudah-mudahan bisa selesai. Semua itu fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi. Semua yang tertera dalam nas Al-Qur'an, nas As-Sunnah berkaitan dengan alam kubur, al-barzakh, wajib kita mengimaninya, meyakininya. Apakah ada ayat Al-Qur'an? Ada. Dalil tentang azab kubur dalam Al-Qur'an ada. Dalam hadis mutawatir. Di antaranya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzauna 'adzabal hun." Ketika orang-orang yang zalimun berbuat zalim fi ghamaratil maut, di saat dia merasakan sakaratul maut, mati. Kisah ayat ini ketika kapan? Saat orang yang zalimun, kafirun, musyrikun, maut, mati. Di saat itulah wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membuka tangan-tangan mereka, menjulurkan tangan-tangan mereka, mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah kalian dari diri kalian ini. Al-yawm, hari ini, hari kematian itu, tujzaun, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan kalian. Ayat yang lainnya, ini akan saya sebutkan tafsir ini di antara kalamul ulama tentang ayat di atas. Yang berikutnya, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adabin azim. Kami akan adab mereka 2 kali. Syuf, lihat, sanu'adzibuhum marratain, kami akan adab mereka 2 kali. Setelah merasakan adab itu, thumma yuraddun, kemudian kelak mereka nanti akan dikembalikan kepada azab yang besar setelah yaumul qiyamah.
setelah dibangkitkan. Berarti ayat ini berkaitan dengan azab di mana? Di barzakh, di alam kubur. Lebih jelas lagi disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang 45 sampai 46. Allah Azza wa Jalla berfirman yang berkaitan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." Kita tahu Fir'aun bersama bala tentaranya di mana sekarang ini? Finnar? Lah. Fil kubur. Karena belum terjadi apa? Peniupan sangkakala yang kedua. Belum pindah ke masa mahsyar. Allah sebutkan itu. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab. Dan telah menimpa kepada Fir'aun dan bala tentaranya yang bersamanya su'ul 'adzab, azab yang sangat buruk, sangat menyakitkan. Allah sebutkan di antara bentuknya adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Perhatikan urutan ayat ini. An-nar, neraka, yuraduna 'alaiha ditampakkan kepada mereka ini Fir'aun dan bala tentaranya, yuradun ditampakkan, neraka ditampakkan kepada mereka. Ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Di mana ini? Ketika kapan ini terjadi? Ketika Allah sebutkan wa yauma taqumus saah, dan nanti ketika terjadi kiamat besar, Allah katakan masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat dahsyat. Adkhilu Fir'aun ala Fir'aun asyadul azab. Azab yang pertama yaumul barzakh, ditambahkan kepada mereka an-nar, tempat tinggal yang akan mereka huni nanti. Tambahkan, mengerikan sekali. Pagi dan petang. Dan ketika yaumul qiyamah akan dimasukkan mereka ke dalam azab. Nanti setelah apa? Kiamat. Ayat ini berkaitan dengan azab di masa mereka di alam barzakhun barzakh. Qala al-Imam, kita bacakan beberapa keterangan. Qala al-Imam Tabari, atau Imam Al-Hasan Al-Basri, sanu'adzibuhum marratain wa adzabud dunya wa adzabul qabri. Kami akan mengadab mereka 2 kali. Kemudian akan dikembalikan mereka di yaumul qiyamah, adab yang sangat dahsyat. Marratain, sanu'adzibuhum marratain, kami akan adab mereka 2 kali. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri, adabun fid dunya wa adabun fil qabri. Adab di dunia dan adab di alam kubur. Kemudian nanti ketika yaumul qiyamah akan dikembalikan kepada adab yang lebih dahsyat lagi. Ayat ini hujjatun lana, pegangan bagi kita, keyakinan adanya adab apa? Azab kubur yang dalam Al-Quran penyebutannya. Qala Imam Al-Qurtubi, tatkala beliau menjelaskan ayat yang berkaitan dengan Fir'aun dan bala tentaranya, azab yang Allah timpakan kepada mereka, al-jumhur, qala Al-Qurtubi, al-jumhur ala anna hadzal 'ard yakunu fil barzakh. Jumhur ulama mereka mengatakan penampakan an-nar kepada Fir'aun dan bala tentaranya di waktu pagi dan di waktu sore itu terjadi fil barzakhi, di alam barzakh. Alam barzakh itu nama lain dari alam apa? Alam kubur, alamul kubur. Bahwa hujjatun fi tathbiti adzabil qabri. Ayat ini sebagai hujjah, pijakan, keyakinan
adanya azab kubur. Bisa difahami hadirin? Masya Allah, ini hujjah kita. Demikian pula disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Tafsir ayat ini kapan? Kapan disebutkan ayat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala beliau menguburkan salah seorang jenazah dari sahabatnya di kalangan Ansar. Is'alu lahu at-tathbita fa innahu istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-an yus'al. Tatkala beliau sedang memakamkan salah seorang jenazah, selesai Nabi mengatakan kepada hadirin yang ada di waktu itu, mohonkanlah oleh kalian ampunan bagi saudaramu ini, dan mohonkanlah agar Allah mengokohkan baginya dengan jawaban yang kokoh. Dikarenakan sekarang ini dia sudah ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Sehingga ayat ini berkaitan dengan alam apa? Ada alam barzakh. Alam barzakh ini disebut dengan fitnatul qubur. Pertanyaan yang ditunjukkan di saat kita di alam kubur. Amal mu'min fayaqul. Adapun seorang mukmin, dia mengatakan Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din Islam. Atau kama qala Rasul fi riwayah. Kita riwayatkan dengan sama makna, mukmin akan menjawab Rabb Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku Islam. Wa ammal al-murtab, adapun orang yang murtab, yang ragu, yang kafir, dia akan mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqul kadza fa qultu. Aku mendengar manusia bilang begini, aku pun mengikutinya. Aku enggak tahu. Fa darabul malaikatu bimintraqatin min hadid. Maka malaikat memukulnya dengan palu dari besi hatta sahu, sehingga dia menjerit, kullu sami'u ilal insi wal jin. Semua bisa mendengar ceritanya orang tersebut kecuali manusia dan jin. Wallahu sami'u lasa'iku. Kalau seandainya manusia dan jin mampu mendengar atau bisa mendengarnya cerita orang yang dipukul oleh malaikat dengan mintraqah tadi, maka mereka akan pingsan, bahkan mati, karena saking mengerikannya jeritan mereka itu. Ini kaitannya dengan kapan? Alam barzakh yang akan kita pasti mengalami itu semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih, qalat Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalla illa ta'awwada min adabil qabr. Aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari amalan salat kecuali beliau memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min adabil qabr, dari adab kubur, dari adab kubur. Ini nas hadis yang sangat nyata bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meyakini dan memohon kepada Allah, mencontohkan kepada kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari azab al-kubur. ولعدم هذا الأمر
wa khuturatuhu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu. Karena pentingnya hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fihim marratan. Satu hari Nabi berkhutbah di hadapan para sahabatnya, disebutkan fi Sahih Bukhari an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fadzakara fitnatal qabri allati yuftanu fiha al-mar falamma dzakara dzalika dajjan muslimun dajjatan. Satu hari Nabi berkhutbah di depan para sahabatnya kaum muslimun, menyebutkan tentang azab kubur, dan dahsyat dalam penyebutannya sampai kaum muslimun menangis mendengarkan berita dari Nabi yang berkaitan dengan azabul kubur. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisah yang menyebutkan Rasul mendengar langsung azab kubur. Rasul memang manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah oleh Nabi, aku manusia biasa seperti kalian, makan, minum seperti kalian. Bedanya apa? Uhiya ilayya, diwahyukan kepada wahyu. Itu bedanya kita dengan beliau. Kalau kita tidak bisa mendengar azab kubur, atau tidak bisa membuktikan dengan mencangkul kuburan kemudian didapati orangnya nggak apa-apain kok, biasa aja, kita bukan Rasul. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan wahyu, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita. Kita akan bacakan sebuah riwayat. Wa fil hadits alladhi yarwihi Muslimun fi sahihi an Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Jadi sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Qala bainama an-nabiy fi ahaiti li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rombongan bersama kami melewati Haid Bani Najjar, sebuah kabilah Bani Najjar, wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat talkihi wa idha akbara sitatin aw khamsin wa arba'in. Di waktu itu kami dapati adanya kuburan sejumlah, beliau menyebutkan mungkin 6, 5 atau 4 kuburan dalam perjalanan rombongan kami itu. Faqala man ya'rif ashabu hadhil kubur, man ya'rif ashab hadhil kubur, siapa di antara kalian yang mengenal kuburan siapakah ini? Itu kaum muslimin, ada apa ini? Kuburan ini. Nabi bertanya, siapa kuburannya? Siapa yang dikubur di sini? Ada yang mengenal? Faqala rajulun ana. Salah satu di antara rombongan itu, sahabat yang ikut serta di perjalanan itu mengatakan, aku ya Rasulullah mengenal. Ini makamnya fulan. Saya tahu. Pertanyaan berikutnya, famata? Mata haula? Kapan mereka mati? Kapan mereka mati ini? Faqala, maka sahabat yang mengenal tadi mengatakan, in hadil ummah matu fil isyraq. Mereka ini mati di zaman musyrikin, ketika mereka masih melakukan kesyirikan. Ini kubur sudah lama, era dulu ini, mati di atas kesyirikan mereka ini. Maka Rasul memberitahukan, faqala inna hadil ummah tubtuliya fi kuburiha
Falaula alla tudafinu la da'utullah yusmi'akum min adabil qabr alladhi asma' min. Mereka ini sedang diadab. Mereka ini sedang diadab di kubur mereka. Kalau bukan karena kalian akan saling menguburkan, kita saling menguburkan ya kaum muslimin. Artinya yang masih hidup menguburkan yang mati, yang masih hidup sekarang dikuburkan dan terus bergilir seperti itu. Sudah finu. Kalau seandainya bukan karena itu, la da'utullaha ismi'akum. Aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memperdengarkan kepada kalian ma asma'u min adabil qabr la asma' min. Aku memohon kepada Allah untuk Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang sekarang ini aku mendengarkannya dari itu. Hadis ini sahih. Maka ta'awadu billahi min fitnatil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, berlindunglah kalian kepada azab kubur. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim wa Sunan An-Nasa'i an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabat asy-syams fasami'a sautan faqala yahud tu'adzabu fi quburiha. Beliau mengisahkan Nabi SAW satu hari keluar dalam sebuah perjalanan. Ba'da maghribati syams, tatkala matahari sudah mulai meredup, tenggelam. Fasami'a sautan, beliau mendengar suara. Faqala, tiba-tiba Rasul mengatakan, Yahud, orang-orang Yahudi, tu'adzab fi kuburiha. Mereka sedang diazab di kubur-kubur mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, dan demikian pula dalam hadis Al-Imam Bukhari wa Muslim yang akan kita nanti bawakan secara lengkapnya insyaallah pada bab tentang sebab-sebab atau dosa-dosa apakah yang menyebabkan azab di alam kubur. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari wa Muslim dah sahih keduanya fi sahihihima. Apa disebutkan di sana? Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi melintas di waktu itu kami sedang bersama beliau melintasi dua kuburan yang sedang diazab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin. Kedua orang yang dikuburkan di makam ini, di kuburan ini, sungguh keduanya sudah disiksa. Disiksanya mereka bukan dalam perkara yang besar, tetapi disebutkan innahu lakabir, ini perkara besar. Karena dosa besar itu adalah sebuah dosa yang disebutkan adanya azab. Itu disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah, definisi dosa besar adalah dosa yang disebutkan padanya azab, maka itu masuk pada golongan kabair. Yang pertama, innahu kana la yastanju min bali. Orang yang dikuburkan di kuburan ini, dulu semasa hidupnya dia tidak berusaha membersihkan diri dari kencingnya. Permasalahan air kencing itu permasalahan yang mudah, tidak berat. Cebok dengan rapi, dengan bersih, setelah bersih baru dipakai celana. Beberapa orang meremehkannya. Kencing tanpa dia istinja, langsung dimasukkan ke celana. Tidak peduli tetesan-tetesan najisnya. Sesungguhnya itu perkara yang mudah dan ringan, bisa untuk diselesaikan dengan gampang. Tetapi hal ini menyebabkan fulan diadab. Wa amatul adab al-qabri
keumuman adab kubur adalah tentang al-baul, kencing. Hadirin yang kemakan. Yang kedua, innahu kana yamshi bin namimah. Adapun kuburan kedua ini dulu dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Apa itu namimah? Mengadu apa? Mengadu manusia. Kasihan domba terus Pak itu mencari kambing hitam padahal domba itu kambing putih. Diadu, menyebutkan fulan kepada si fulan dengan jelek. Intiqalu kalamul ghairil ghair ala apa? Al-ifsad. Menukilkan ucapan orang lain kepada orang lain dalam rangka untuk menimbulkan apa? Al-ifsad. Hadis ini juga ya kaum muslimin sebagai apa? Sebagai dalil tentang adanya azab kubur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukannya. Adapun di akhir hadis Nabi membelah pelepah kurma. Pelepah kurma tahu Pak? Pelepah itu pelepah. Kalau di kita ya pelepah kayak pelepah pohon kelapa lah. Yang masih basah warnanya hijau. Dibelah sama beliau, ditancapkan. Kemudian beliau berdoa untuk Allah Azza wa Jal meringankan azab bagi mereka malam basah. Selama 2 pelepah kurma ini masih apa? Basah. Apakah dari ayat ini diambil sebuah faedah? Kita diperintahkan untuk menanam pohon Kamboja supaya dia tumbuh dan akan basah terus. Berarti tidak diadab orangnya. Karena apa? Di atasnya pohon Kamboja yang masih hijau, nggak kering-kering. Atau disiram dengan air kelapa hijau. Jawabannya la, tidak ada syariatnya itu. Dikarenakan tidak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Nabi tidak memerintahkannya. Dan kejadiannya hanya itu saja. Sehingga jangan neko-neko. Tahu jangan neko-neko apa? Jangan neko-neko. Maka secara syar'i selesai. Doakan untuknya kebaikan. Karena yang bermanfaat bagi dia adalah doa orang yang masih hidup. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah ada satu bab khusus pembahasan. Hal al-maytu muntafi'un bil hayy? Hal lil mayyiti? Apakah bagi orang yang sudah meninggal akan bisa mendapatkan manfaat bagi orang yang masih hidup? Jawabannya luar biasa panjang lebar. Al-Imam Ibn Al-Izzi membawakan al-adillah bahwa orang yang sudah mati bisa mendapatkan kebaikan dari orang yang masih apa? Hidup, baik itu dari keluarganya dekat maupun orang lain yang bukan keluarga. Tentunya dengan yang sesuai yang disyariatkan. La ifrat atau la tafrit. Ifrat dalam hal ini semua amalan bermanfaat. Tidak seperti itu. Ada yang mengatakan tidak bermanfaat secara total. Tidak seperti itu. Tetapi bermanfaat bagi orang yang sudah mati beberapa hal dari amalan-amalan orang yang masih hidup. Antum bisa lihat dalam syarahnya Al-Imam Ibn Al-Izzi. Al-Imam Ibn Al-Izzi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Bab khusus halil mayyit muntafi'un bil hayy. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang panjang disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab sifat salatul janaiz atau ahkamul janaiz yang benar, ahkamul janaiz. Hadis Barra bin Azib. Kisah lepasnya nyawa seorang mukmin
dan kisah lepasnya nyawa seorang yang kafir. Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya di atas Islam wal iman. Amin. Kenapa? Dikarenakan begitu orang itu di atas iman, kematiannya langsung setelah dia mendapatkan nikmat. Ini. Kalau dia orang yang kafir, dia mendapatkan adab seterusnya. فنعوذ بالله من ذلك ثم نعوذ بالله من ذلك. Kita baca hadis yang panjang ini, tidak mengapa waktunya insyaallah mencukupi. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره. Kami akan bacakan hadis yang pas dengan pembahasan kita. Walaupun nanti lengkapnya akan ada, tidak mengapa, ini banyak riwayat, kemudian bisa dilihat sebagaimana dalam kitab Ahkamul Junaiz. Dalam hadis Bara bin Azib, malaikat setelah mencabut nyawanya seorang mukmin akan bertanya kepada orang mukmin tersebut, dan dia mampu menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang baik, yang tepat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nada ba'da dzalik, inna dzalika, di saat itu setelah berhasil seorang mukmin menjawab pertanyaan malaikat tadi dengan benar, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, yunadi munadin minas sama, ada suara yang menyeru dari langit. Qala an sabaka abdi, sungguh telah benar hambaku ini. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat itu. An sabaka abdi, telah benar hambaku ini. Fafrishuhu minal jannah, berikan untuknya firash, permadani dari surga. Walbisuhu minal jannah, berikan pakaian untuknya, pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya ilal jannah, menuju jannah. Qala, Rasul melanjutkan kisahnya, fayatihi min ruhiha atau min rihiha wa tibiha, maka terhembuslah atau menghembuslah dari al-jannah angin yang begitu wangi dan begitu lembut masuk ke kubur orang yang mukmin tadi. Masya Allah ya kaum muslimin. Wa yufsahu lahu fi qabri mudda basarih, akan dibentangkan kuburannya sepanjang mata memandang. Qala wa ya'tihi wa firyatin yumathilu lahu rajulun husul wajhi husul thiyab tibur rih, fayaqul abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani min Allah wa jannatin fiha na'imun muqim. Di saat itu datanglah kepada orang mukmin tersebut. Ini di mana? Di alam kubur. Seorang yang berwajah dengan wajah yang begitu indah dan bagus, begitu ganteng, husnul thiyab, pakaiannya begitu bagus, begitu mewah. Nah, tiburi, wanginya begitu wangi, semerbak orang ini menemui seorang mukmin tadi, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan mati di atas iman, sehingga mendapatkan nikmat yang disebutkan dalam hadis ini. Datang orang itu, fayaqul, orang itu mengatakan, abshir billadhi yasurruk, aku berikan kabar gembira untukmu, hal yang akan menyenangkan bagimu. Sebutkan dalam sebuah riwayat, abshir biridwa minallah, aku berikan kepadamu berita gembira keridhaan Allah Subhanahu wa taala untukmu.
dan jannat fiha na'imun mukim, dengan surga yang didapatnya, yang di dalamnya terdapat nikmat yang begitu besar. Qala, laki-laki tersebut mengatakan, hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana dulu pernah dijanjikan untukmu. Ketika kapan itu? Ketika di dunia. Sudah ada janji mendapatkan ni'matul qubur. Hadzal yaum. Hari ini adalah hari yang engkau dulu ketika semasa di dunia telah diberitahukan, dijanjikan untuk mendapatkannya. Fawajuka al-wajh alladhi yaji'u bil khair. Fayaqul man anta? Terjadi dialog. Orang mukmin yang meninggal dunia tadi bertanya, man anta? Siapa engkau? Wahai laki-laki yang berwajah baik, pakaiannya baik, mengabarkan kabar-kabar yang menggembirakan, ya, baunya sangat wangi. Man anta? Siapa engkau? Wajuka alladhi yajib bil khair. Engkau seorang yang membawa pandangan yang bagus, wajah yang bagus, berita yang bagus. Ini siapa engkau? Fayaqul ana amaluka salih. Laki-laki itu mengatakan, aku adalah amalanmu yang saleh. Barakallahu fikum. Amalan saleh yang tadinya abstrak, yakni tidak berbentuk, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membentuknya, dan Allah maha mampu untuk membentuknya. Sebagaimana al-maut, kematian nanti di yaumul qiyamah, ba'da mi dakhal al-jannata wa al-nari nara. Setelah ahlul jannah masuk dalam jannah, ahlun nar masuk dalam neraka, didatangkan yu'ta bil maut fi suratul kabs amlah. Didatangkanlah maut dalam bentuk kambing yang besar. Fayudbah, maka disembelihlah al-maut itu. Al-maut sesuatu yang maknawi, tidak ada bentuk. Tetapi nanti yaumul qiyamah akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Sebagaimana kisah ini, amalan saleh akan mendatangi si pelakunya, diwujudkan dalam bentuk seorang ar-rajul al-wajhul khair bi thiyabil khair al-hasan. Maka amal saleh itu mengatakan kalimatnya, fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali engkau seorang yang begitu cepat dalam mengamalkan amalan kebajikan dan begitu lamban kalau mengamalkan kemaksiatan. Ini sifatnya. Sudahkah kita memenuhi sifat ini? Diajak untuk beramal saleh cepat. Ada kesempatan beribadah qabliyah ba'diyah atau qiraatul Quran atau bertasbih bertakbir cepat. Ketika ada ajakan bisikan syaitan melakukan kemaksiatan, diingkari, ditolak. Sudahkah kita seperti itu? Karena sifatnya orang ini seperti itu. Thumma yuftaluhu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian Nabi di akhir hadisnya menyebutkan, dibukalah pintu untuk disaksikan olehnya. Di mana dia melihat babun ilal jannah, dibuka pintu ke dalam surga, dan dibukakan pintu ilal nar, ke dalam neraka. Maka kemudian dikatakan kepadanya, hadza manzilak law asaitallah. Ini tempat tinggalmu kalau engkau bermaksiat kepada Allah, yakni neraka. Abdalakallahu bihi hadza. Allah gantikan tempat tinggalmu dalam neraka
dengan tempat tinggalmu sekarang ini fil jannah. Ini semua kaum muslimin kisah yang panjang, ya, yang akan kita bacakan nanti lebih lengkap lagi insyaallah pada salat maghrib. Berada ketika kita di alam barzakh, sudah mendapatkan nikmat dan sudah mendapatkan apa? Adab. Adapun adab kita belum membacanya. Insyaallah akan kita lanjutkan membaca hadis yang panjang ini pada salat maghrib. Maghrib jam 6 atau jam 6 lebih. Azan. Kita persiapan salat maghrib insyaallah. Pada salat maghrib kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء 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 الحمد لله رب العالمين.